Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kristania Tukali dari kelas 12 IPA 6. Saat ini saya akan membahas tentang pengertian HAM, hak-hak manusia, dan juga usaha-usaha kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itulah pengertian dari HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tadi kita telah mendengarkan pengertian dari HAM menurut Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999. Saat ini kita akan membahas tentang hak dasar warga negara Indonesia menurut pasal 28H. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, setiap orang berhak untuk hidup, sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Yang ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dan yang terakhir, yang keempat, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasal 31, yakni tentang pendidikan dan kebudayaan, yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan yang terakhir, yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Itulah pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan. Tadi kita telah membahas tentang pasal 28H dan pasal 31 tentang hak kita sebagai manusia. Saat ini, seperti yang kita ketahui, kita telah dilanda virus corona. Apa usaha-usaha yang dapat kita lakukan demi mencegah penyebaran COVID-19 ini? Saya akan menerapkan beberapa usaha yang sering saya lakukan ketika saya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Itu yang pertama, yang pasti saya sering stay at home, selalu di rumah saja. Ketika saya ingin keluar, yang saya lakukan yaitu memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak baik dengan teman, orang-orang di sekitar kita. Itu adalah hal terpenting yang dapat kita lakukan demi kita mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ketika ada yang bertanya, untuk apa kita menjaga jarak, begitu? Karena penyebaran coronavirus, virus ini sangat cepat. Ketika kita berkerumun, virusnya akan dengan cepat berpindah dari orang satu ke orang yang satu. Maka dari itu teman-teman,
kita harus mewaspadai hal tersebut. Itulah hal-hal yang sering saya lakukan ketika saya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Namun ada satu hal yang memang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu kita sering memanjatkan doa kepada pencipta kita, kepada Tuhan Yesus dan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya dapat mengangkat penyebaran virus corona baik di kota kita, di Indonesia negara kita, bahkan di dunia ini, agar kita dapat beraktivitas kembali dengan baik. Kita dapat sekolah, kita dapat bertemu dengan teman-teman kita boleh jalan-jalan, belanja, hangout, shopping sama teman-teman. Maka dari itu kita harus memanjatkan doa kepada Tuhan. Itu adalah hal yang sangat-sangat penting bagi kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan agar penyebaran COVID-19 ini dapat lalu dari kehidupan kita. Demikian video saya, kiranya apa yang saya terapkan dapat dilakukan oleh kita semua. Terima kasih.